Ibu mohon maaf, Ibu masih di mute, Bu. Oh, sorry ya ampun, dari tadi saya ngomong berarti nggak ada suaranya ya? Ya, ini adalah kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, jadi secara cepat saja ya, nanti kalian bisa baca slide per slide-nya, tetapi kita akan mengambil inti dari, mata kuliah ini ya, sampai jam 8:30 nanti. Ya, pertama ya, saya ingin kalian coba sampaikan dulu ini, persepsi dari kalian sendiri ya. Apa namanya, apa coba yang kalian bayangkan ya. Take a moment, how often do you personality think about fitting in? Ya, seberapa sering secara personal ya Anda, di dalam penyesuaian diri, ya, di dalam penyesuaian diri, fitting in, penyesuaian diri. Do you happier when surrounded by friends or loved one? Apakah kamu bahagia apabila dikelilingi oleh teman-teman atau orang yang kamu kasihi? Ataukah kamu merasa, menjadi sedih apabila kamu dikucilkan, excluded by friend, dikucilkan oleh teman-teman? Nah, sekarang Anda coba rasakan ya, ke dalam diri Anda sendiri, apa yang Anda rasakan apabila Anda berada di lingkungan teman atau orang-orang yang Anda kasihi, dan apa yang Anda rasakan pada saat Anda itu, diisolasi atau terisolasi dari teman? Ayo silakan, ayo kalau mau cepat silakan jawab. Ayo silakan, jangan diem aja. Izin menjawab Ibu, kalau Oke, misalnya kita silakan Tarisa. dijauhi atau diisolasi sama teman-teman, pastinya kita ngerasa cemas, bingung, sedih juga iya. Menurut saya begitu Ibu. Oke, kalau terisolasi? Ya, kalau terisolasi Tarisa. Itu kalau terisolasi yang kamu jawab tadi. Iya Ibu, kalau terisolasi pastinya kita cemas, bingung, ngerasa takut Terus? juga, ngerasa Ini bersalah kan juga. ada 2 pertanyaan. Kalau dijauhi itu juga sama Ibu, pastinya kita Yang merasa lain coba, bersalah. Tarisa suaranya tidak apa, suara Tarisa tidak jelas. Ayo, mungkin sinyalnya. Yang lain coba. Nah, cepat, ayo. Ini adalah opini kalian, bukan jawaban benar atau salah. Apa yang kalian rasakan? Ya. Ya, izin menjawab Ibu, kalau misalnya dikelilingi sama orang yang disayangi atau di teman-teman terdekat pasti senang banget ya Ibu, yang merasa kayak kita dibutuhkan dan kita bisa mengandalkan orang lain juga. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita dijauhi, diisolasi, pasti bakal merasa sedih dan kesepian gitu Bu. Oke. Merasa nggak dibutuhkan. Ya, dari RKI? Silakan. What do you feel? What do you feel? Ayo. Halo. Masa nggak bisa jawab? Ini kan sesuatu yang kalian rasakan. Personality, sifatnya personality. Ayo. Izin jawab Ibu. Izin menjawab Ibu, saya tadi kelas RKI Ibu. Oh gitu. Kok saya di sini bacaannya 2 banner. Ya, yang lainnya? Silakan. Ayo. Apa yang kalian rasakan kalau kalian berada di lingkungan orang-orang yang kalian ya orang teman-teman ya. Dan kalau kalian diisolasi oleh teman-teman atau orang yang kalian kasihi. Ayo. Saya izin masuk. Jadi apa yang saya rasakan ketika saya dikelilingi oleh orang-orang yang teman atau oleh orang-orang yang saya sayangi itu, mungkin yang saya rasakan itu lebih ke kayak senang, bahagia gitu karena kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi dari hati juga kan ya. Dan juga rasa ingin mempertahankan biar mereka juga nggak pergi Bu, seperti itu. Rasa ingin mempertahankan. Terus? Lalu apa yang saya lakukan jika terisolasi itu pasti kesepian, terus juga ngerasa kayak kok sendirian terus ya gitu. Terus mungkin di situ juga saya ngerasa kemampuan sosial saya ketika saya terisolasi itu jadi menurun. Oke. Oke, good, bagus ya. Sekarang Anda merasakan ke diri Anda sendiri ya. Sekarang Anda merasakan ke diri Anda sendiri. Ya, ini inti perkuliahan kita, jadi memang nggak terlalu banyak ya. Sekarang apa yang Anda rasakan bila itu adalah seorang pasien? Nah, pasien yang sedang dirawat, kalau dirawat berarti kan dia tidak tinggal di rumah kan? Ya kan? Oke, pasien yang sedang dirawat. Dirawat dalam arti kata
dia walaupun tidak terisolasi, misalkan satu kamar isinya 2, 4, tetapi dia akan jauh dari orang-orang yang keluarganya, akan jauh dari orang-orang yang dia sayangi, ya. Walaupun dia mungkin dalam satu kamar itu misalkan kalau di kelas 3 kan 4 orang, 5 orang, 6 orang, ya. Tetapi mungkin orang-orang sekitarnya dia tidak kenal. Gitu. Apalagi kalau misalkan dia terisolasi seperti pasien COVID kemarin, ya kan? Dirawat, diisolasi. Kalau COVID itu malah nggak ada yang masuk ya perawatnya ya, saking untuk mencegah terjadinya penyebaran. Ya. Nah, sekarang coba apa yang Anda rasakan. Apabila Anda dalam posisi sebagai seorang perawat, nih Anda merawat pasien yang Anda melihat, ini kalau terjadi pada saya itu seperti ini gitu loh. Nah, apa yang Anda rasakan kalau itu terjadi pada pasien? Apa yang Anda bisa lihat? Coba, silakan, ayo. Ayo. Saya nanti izin menjawab, Ibu. Mungkin saya Dari kelas mana nih? RKI, Bu. Saya nanti Ya, coba. Iya, mungkin saya bakal merasa kasihan ke pasiennya, kayak merasa melihat dia kesepian juga. Tapi kalau untuk posisinya untuk COVID, mungkin saya bingung juga, Bu, untuk cara menangannya gimana, kan karena kita juga nggak bisa masuk ya, Bu. Gitu, Ibu, mungkin. Kasihan aja sih, Bu. Ya. Yang lainnya? Silakan, yang lainnya, ayo. Sekarang posisi Anda ini sebagai perawat ini. Kalau dalam kondisi COVID mungkin kita oke, dalam kondisi COVID saya bingung juga Ibu, gimana Ibu? Kan karena memang otomatis mau tidak mau harus diisolasi gitu ya. Yang lain gimana? Ayo. Dari kelas lainnya? Silakan. Mungkin kan sekarang udah banyak teknologi ya Ibu, bisa dari berupa chat atau video call yang kayak gitu Ibu. Itu bisa nggak? Oke, bagus. Ada lagi yang lainnya? Sebenarnya bisa sih Bu diatasi, misalkan supaya tidak terlalu kesepian, supaya dia tidak jauh dari keluarga gitu ya. Jadi rasa memilikinya, rasa dimilikinya itu bisa dengan cara yang teknologi, misalkan apa tadi, video call ya. Video call, pakai Zoom misalkan gitu. Oke, yang lainnya? Ada lagi nggak? Nah, kalau begitu kira-kira dari kalian perawat apa yang kalian mau intervensikan atau apa yang kalian bisa lakukan kepada pasien? Supaya misalkan saya kesepian ya nurse misalkan gitu. Ini keluarga saya nggak ada yang datang segala macam. Nah, apa yang kalian lakukan? Kalau Anda posisi sekarang jadi perawat? Untuk mengurangi supaya kesian ya Bu, saya ngeliat pasien itu ya kayaknya dia nggak ada keluarganya, apalagi yang COVID. Nah sekarang kalau gitu apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kalian sampaikan atau apa yang kalian bisa lakukan kepada pasien? Ayo. Izin menjawab Ibu. Ya, kalau saya pribadi mungkin kayak lebih memberikan rasa aman dan nyaman sama pasien ini dengan cara kalau misalnya dia ada keluhan apa-apa, kalau mau cerita apa-apa, mungkin dia bisa menuangkan apa yang dia rasakan terhadap kehidupannya sama kita gitu sebagai perawat, seperti itu Bu. Bagus ya. Kalau saya Bu, kalau misalkan saya tahu dia kesepian, saya tahu orang yang dikasihinya tidak ada di sekitar dia. Dia taunya adanya perawat, ya kan? Perawat yang 24 jam. Saya kalau mempunyai waktu, saya akan luangkan untuk dia mendengarkan cerita, sehingga dia bisa memiliki saya. Memiliki saya sebagai orang yang merawat dia. Kalaupun saya tidak bisa fasilitasi, misalkan salah satunya dengan cara apa? Kita telepon keluarganya. Kita hubungi keluarganya, kita beritahu bahwa bisa nggak datang untuk mengunjungi pasien ini. Nah, seperti itu, bahwa pasiennya membutuhkan teman bicara. Kalau misalkan seperti pasien COVID, ya kita fasilitasi, tolong video call, berikan semangat. Ya, berikan semangat. Anda juga bisa memberikan nasihat kepada pasiennya, coba lakukan video call, supaya dia tidak kesepian, supaya dia merasa ada dukungan, karena sedang diisolasi. Sebenarnya itu yang akan kita pelajari, wanting to belong, ya. Rasa memiliki dan dimiliki. Ini kalian rasakan sendiri. Kalian rasakan sendiri sebagai sebagai sisi individual kalian ya, bukan sebagai seorang perawat. Kalian merasakan kalau saya berada di depan di sekitar orang-orang yang teman-teman saya tuh senang di sekitar orang-orang yang saya sayangi itu saya senang. Kenapa? Karena saya merasa dimiliki, betul nggak? Saya merasa dimiliki dan orang-orang itu memiliki saya. Ya,
Nanti misalkan si Rantis nggak masuk, teman-teman akan nyari, Rantis kemana sih? Rantis kemana? Kenapa begitu? Kok Tarisa nggak masuk sih? Pada kemana sih gitu? Itu karena teman-teman Anda tuh memiliki kamu gitu, memiliki kalian ya kan? Walaupun ini masih misalkan tingkat tua, memiliki ada sesuatu yang hilang di kelas ini. Kenapa dia nggak ada? Nah, itu menunjukkan bahwa itu adalah memiliki. Ya. Dan kalian misalkan kayak contohnya gini, kalian tidak berkumpul nih ya. Karena posisinya sedang belajar luring. Ada yang sedang belajar daring, ada yang hilang. Aduh, kok saya nggak ketemu si ini ya, saya nggak ketemu ini ya. Saya sudah lama nggak bicara-bicara sama dia. Nah, itu ada kenapa? Karena rasa apa memiliki dan rasa dimiliki. Ya, itu ini yang kita lakukan. Nah, itu misalkan kenapa sekarang perawat itu mempelajari ini? Kenapa ini menjadi suatu kebutuhan? Karena kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki itu kebutuhan dasar manusia. Siapa orang yang mau terisolasi? Nggak mau kan? Siapa orang yang nggak mau ngobrol? Sependiam-pendiamnya seseorang itu, pasti dia butuh orang lain untuk diajak bicara, betul? Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial, betul nggak? Manusia itu tidak bahkan bisa hidup sendiri. Kalau hidup sendiri dia mau ngapain? Gitu loh. Ya, dia mau makan butuh orang untuk makan, untuk menyiapkan makanan, untuk membuat masakannya, gitu kan? Walaupun dia tidak kontak secara langsung, tetapi dia butuh orang lain. Ya, tidak ada manusia yang hidup di suatu kepulauan sendiri tanpa apapun. Tidak bisa. Makanya ada orang bilang daripada saya tidak ada orang lain, mending saya mati. Betul kan? Orang bilang gitu, daripada saya tidak ada orang lain, saya mendingan mati. Nah, itulah yang terjadi misalkan kalian lihat misalkan suami istri atau sepasang kekasih atau apapun yang sudah saking dekatnya itu, kalau ditinggalkan pasangannya apa yang terjadi? Dia bilang, lilin saya sudah padam. Kenapa? Karena orang yang memilih saya dan orang yang dimiliki saya itu sudah tidak ada. Nah, akhirnya apa? Dia rasanya, aduh mendingan saya ikut sajalah sama dia gitu. Karena tidak ada lagi orang yang memiliki atau dimiliki oleh saya. Nah, itu adalah rasa memiliki. Ya, itu dalam arti kata sudah dalam. Tapi kalau kita sendiri, ya, Anda bisa lihat ya. Contohnya saya yang paling kecil, teman Anda tidak masuk di kelas saja. Dengan jumlah misalkan sekian banyak, itu pasti ada yang merasa kehilangan. Ini kemana sih? Sudah berapa hari nggak masuk gitu. Nggak usah kalian, saya pun kehilangan. Kemana ya Tari saya? Kok nggak pernah datang kuliah saya ya? Kenapa? Karena saya memiliki kalian gitu loh. Karena saya memiliki kalian. Nah, itu yang terjadi pada pasien. Anda bayangkan situasi di mana pasien itu dirawat, di mana pasien itu tidak ada orang lain yang dia kenal. Kalaupun dia misalkan dalam suatu bangsal yang beramai-ramai, kanan kirinya dia tidak kenal. Ya. Nah, itu yang dia rasakan, dia kesepian. Ya, dia kesepian, dia butuh. Nah, sekarang Anda sebagai perawat yang 24 jam bersama pasien itu harus membantu memfasilitasi. Kenapa? Kalau pasien itu kesepian, dampaknya ada nggak terhadap penyakitnya? Ya, pasiennya menjadi lebih pasif, ya kan? Pasiennya pasif maksudnya artinya pasiennya tidak mau beraktivitas, tidak mau terlibat langsung di dalam pengobatan, akibatnya penyembuhannya menjadi lebih lama. Betul ya, menjadi lebih lama ya. Tapi coba kalau ada orang lain yang datang, misalkan keluarganya datang berkunjung, semua orang memberikan semangat, dia menjadi aktif di dalam pengobatan, di dalam perawatan, menjadi cepat sembuh. Ya, coba Anda lihat. Ya, Anda lihat situasinya. Kalau pada malam hari ya, nanti Anda lihat ya, nanti ini mungkin belum Anda rasakan, tapi mungkin ada yang pernah dirawat di rumah sakit pernah merasakan. Kenapa sih kalau pada malam hari itu ya, itu kok merasa penyakit saya lebih terasa dibandingkan kalau pada siang hari. Kenapa? Kalau pada malam hari nggak ada kunjungan, ya kan orang pada tidur. Kemudian perawat juga jarang datang kan pada malam hari kan. Nah, sebenarnya perawat jarang datang itu memberikan kesempatan buat pasien istirahat. Tapi pasien merasa, kok penyakit saya terasanya justru pada malam hari. Rasa nyerinya terasa pasti pada malam hari. Loh, kenapa orang yang merasa kesakitan itu, contohnya habis operasi, ya, itu justru merasa kalau siang hari atau pagi hari dia rasa nyerinya itu lebih berkurang. Kenapa? Karena ada keluarga yang datang. Ngajak ngobrol, betul nggak? Ada perawat yang datang, bolak-balik perawatnya datang. Walaupun mungkin bukan keluarga ya, tapi perawatnya bolak-balik datang, Nancy lah, ngambil darah lah, ngasih obat lah. Ya kan? Jadi itu ada interaksi. Paham? Ada interaksi. Jadi justru Anda lihat sendiri pasien itu kalau ada interaksi, banyak interaksi, dia rasa nyeri, rasa ininya itu bisa teralihkan.
Ya, nah itu yang kita lihat ya nanti ini ya. Nah ini kalau kita lihat secara garis besar ya, ini adalah without friends no one choose to live. Kalau nggak ada teman, tidak ada seorang pun yang ingin hidup. Betul ya? Itu katanya si ini. Katanya si siapa namanya Aristoteles. Nggak ada orang ya. Kalau tidak ada teman, kita mendingan tidak usah hidup katanya itu. Karena teman adalah dasar untuk membuat suatu teman atau orang lain lah ya, orang lain ya, siapapun itu adalah dasar untuk membuat suatu hubungan. Ya. Nah, ini kita lihat ini dasarnya adalah belonging itu, memiliki itulah fundamental ya, dasar ya, motivasi dasar dari orang lain. Ya, motivasi dari kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, ini definisinya ya, secure relationship. Nah, ini ya hubungan yang nyaman, hubungan yang aman ya. Nah, kalau kita lihat ya historical, kenapa sih seorang itu ada teori teori kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Ini Anda lihat dari Sigmund Freud. Sigmund Freud tahun 1930 bilang bahwa manusia itu sebenarnya terhubungi karena adanya awalnya ya, karena Sigmund Freud itu karena adanya ikatan. Contohnya ikatan yang paling dasar adalah ikatan antara suami istri, dan yang paling susah untuk dilepas adalah ikatan antara orang tua dengan anak. Itu ikatan yang paling susah dilepas adalah ikatan antara orang tua dan anak. Paham ya maksudnya? Kenapa? Karena antara orang tua dan anak pasti ada ikatan. Mereka hubungan saudara. Ada rasa melindungi dari orang tua dan ada rasa membutuhkan dari anak kepada orang tua. Itu adalah ikatan yang tidak bisa dilepas. Ya, bond between parents and children. Ya. Kemudian Abraham Maslow. Nah, Anda lihat ini. Nih, lihat belonging itu pada tingkatan ketiga. Belonging pada ikatan ketiga. Ya, sesudah kebutuhan fisiologinya terpenuhi, kebutuhan amannya terpenuhi, yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk memiliki. Kalau seseorang itu kebutuhan yang ketiga ini terpenuhi, maka daya self esteem-nya kepercayaan dirinya akan menjadi lebih baik. Anda lihat, ya, Anda lihat mana yang lebih percaya diri. Seorang yang misalkan orang tuanya itu lengkap, ya, atau kemudian kalaupun ini dia mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya, dari keluarganya, dibandingkan satu orang ini yang mungkin misalkan orang tuanya tidak lengkap, ada yatim piatu atau piatu apapun itu, kemudian juga dia sering dibenci dengan teman-temannya. Mana yang lebih tinggi harga diri? Percaya dirinya mana yang kuat? Yang lengkap, Ibu. Iya. Yang dia mendapatkan dukungan dari teman-temannya kan, dia mendapatkan cinta kasih dari teman-temannya, dia mendapatkan rasa sayang dari teman-temannya, percaya dirinya kuat, ya. Contohnya mungkin dia tidak sepintar yang B, si A ini mungkin tidak sepintar yang B, tapi si A itu mendapat dukungan penuh dari teman-temannya. Kenapa? Karena si A ini banyak menyebarkan misalkan rasa kasih atau baik kepada teman-teman. Yang satu si B. Si B ini pinter, tetapi karena dia pendiam, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, misalkan egois lah, pokoknya gitulah, senangnya sendiri apa segala macam. Mana yang lebih bagus yang untuk maju? Yang A, support, dukungan. Ya. Nah, itu yang kita lihat pada pasien. Ini penerapannya pada pasien. Artinya apa? Pasien yang mendapatkan dukungan penuh ya dari keluarga, dari teman-temannya, dari perawatnya, itu akan lebih cepat sembuh dibandingkan pasien yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki teman percaya, apalagi perawatnya nggak pernah datengin. Nah, itu. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi artinya kita sebagai perawat, nanti Anda sebagai perawat, nurse pada saat bekerja, Anda harus memberikan motivasi atau membuat bahwa saya ini nurse loh, saya ini perawat, miliki saya, dan Anda pun akan saya miliki. Ya, artinya apa? Anda tuh harus membuat pasien itu supaya aktif. Karena apa? Seorang pasien bisa menjadi aktif untuk terlibat di dalam pengobatan, untuk terlibat di dalam penyembuhan. Salah satunya adalah support dari perawat. Ya, itu tadi teman salah satunya apa? Contoh-contoh paling kecil aja dari perawat. Bilang ini loh Pak, saya ada di sini loh Pak.
saya Rantis ada di sini. Kalau Bapak punya kesedihan atau Bapak mengalami kesedihan, tolong cerita pada Rantis ada apa, supaya Rantis bisa bantu. Karena apa? Kalau Bapak sedih, Bapak akhirnya murung, minum obat juga nggak mau, tidur juga jadi terganggu, ya kan? Lama-lama penyembuhannya menjadi lebih lambat, gitu. Paham ya? Nah, ini peran kita sebagai perawat. Ya, kenapa perawat? Kenapa selalu perawat? Kenapa tidak dokter? Kenapa selalu perawat? Ya, karena perawat kan 24 jam. 24 jam bukan berarti misalkan Anda tuh dari pagi sampai enggak. 24 jam Anda kan berganti kan, shift kan? Shift, nanti shift pagi, perawat lagi, shift siang, perawat lagi, shift malam gitu. Paham ya? Dan perawat yang selalu standby bersama pasien. Ya, makanya dikatakan perawat itu 24 jam. Ya. Nah, ini lanjutannya. Ya, why humans try to bilang kenapa manusia itu membutuhkan rasa keinginan ini tadi. Untuk survival, manusia itu membutuhkan orang lain. Ya, untuk survival, untuk bisa hidup manusia itu membutuhkan orang. Ya. Nah, ini adalah ini lihat ya, konektifnya ya. Anda lihat nah. Sekarang ini ya, finding prinsip kenapa suatu kebutuhan ada teori tentang kebutuhan apa memiliki dan dimiliki, kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki. Survival, manusia itu kalau mau hidup butuh orang lain, betul nggak? Manusia itu supaya bisa berkelanjutan melakukan reproduksi, betul nggak? Ada pernikahan, ada anak, maka bereproduksi. Kalau ada reproduksi, ada anak, ada pernikahan, berarti ada ikatan, betul nggak? Kalau ada ikatan, berarti ada rasa memiliki dan dimiliki. Nah, itu. Ya. Kemudian ada internal afektif, ada rasa dari dalam. Ya, mekanisme dari dalam untuk bisa memberikan ataupun diberikan. Ya. Kemudian people substituted ada hubungan pengganti. Ya, misalkan sering gini. Kalau misalkan saya tidak bisa, bentar. Ya, ada pengganti. Misalkan suatu saat, misalkan hubungan memiliki ada pengganti. Misalkan saya tidak bisa, nanti digantikan oleh orang lain. Jadi ada hubungan pengganti ya. Nah, ini time duration interaction karena ada interaksi ya, kemudian ada positif dan negatif interaksi. Jadi yang dikatakan hubungan itu tidak harus positif, karena hubungan sifatnya negatif. Walaupun sifatnya negatif, tapi tetap itu adalah suatu hubungan, suatu interaksi ya. Jadi interaksi ada positif, ada negatif. Nah, kenapa sampai interaksi itu bisa negatif? Itu juga karena ada rasa memiliki. Contohnya begini, saya melaporkan Dela terhadap suatu kejahatan. Kenapa saya laporkan? Kenapa Dela saya laporkan ke Bu Evi? Karena saya merasa saya tuh peduli sama Dela, misalkan begitu. Contohnya ya, kenapa saya laporkan? Karena saya peduli, saya tidak ingin Dela melakukan hal-hal yang negatif lagi, sehingga saya laporkan, nah gitu. Bukan berarti sifatnya negatif itu adalah sesuatu yang menghambat terjadinya suatu hubungan ya. Jadi itu kenapa? Karena saya merasa saya sayang pada Dela. Saya tidak ingin Dela melakukan hal yang negatif. Makanya saya laporkan supaya jangan terjadi berkelanjutan hal-hal yang negatif. Ya, paham ya? Jadi yang dikatakan namanya memiliki dan dimiliki tidak harus suatu yang namanya sifatnya positif. Pokoknya saya dukung, Anda melakukan kesalahan, saya dukung, tidak juga. Ya, saya mendukung Bapak sebagai pasien. Saya akan ini. Kenapa? Karena saya memiliki Bapak, misalkan itu. Ya. Nah, ini ya. Sharing communicative, psikologikal, dan fisikal. Nah, ini adalah core absorption-nya ya. Jadi inti dari kebutuhan untuk memiliki ya. Yang pertama adalah motivasi. Ada motivasi dasar. Kenapa? Motivasi seseorang itu secara afektif dan secara kognitif ya, secara sikap maupun secara pemikiran ingin melakukan sesuatu terhadap orang lain, ingin dihargai oleh orang lain, ingin memiliki orang lain. Ya, ini. Ya, termasuk ke pasien seperti itu. Ya, adanya suatu ikatan, social bonds, ya. Dan adanya ikatan yang tidak dilepas. Misalkan manusia itu tuh tidak bisa melepaskan ikatan. Dalam arti kata manusia itu tidak mau untuk tidak berinteraksi. Pasti manusia berinteraksi. Ya. Cognition dan emotion ya, adanya
sosial ini akan berdampak terhadap manusia, ya, akan berdampak terhadap kehidupan manusia, ya, walaupun itu sifatnya short, sebentar saja, ya, itu akan berdampak terhadap manusia itu, positif dan afektif, ya. Nah, ini satu lagi adalah deprivation interaction. Nah, satiation and substitution, ya, kenapa? Kalau seseorang itu dikucilkan, dia akan berdampak terhadap tubuhnya. Ya, orang yang dikucilkan atau pasien yang tidak pernah dikunjungi orang lain, dia akan memperparah penyakitnya. Akan lebih parah penyakitnya. Kenapa? Karena tidak ada support, tidak ada dukungan. Ya. Jadi artinya adalah bahwa salah satu untuk membuat pasien itu cepat sembuh adalah adanya dukungan. Ya, adanya motivasi dari pasien. Nah, supaya pasien bisa termotivasi, ada dukungan. Dari siapa? Dari keluarga, dari orang lain, dari perawat. Nah, itu. Ya, ini artinya apa? Kalau seorang pasien itu mendapatkan dukungan penuh, ya, dia akan lebih semangat untuk pengobatan, akan lebih semangat untuk perawatan. Tapi kalau pasien tidak mendapat dukungan, ya ini yang terjadi. Nah, si perawat, posisi kalian sebagai perawat, bantu untuk memfasilitasi supaya pasien mendapatkan dukungan. Betul ya? Ya, artinya apa? Artinya adalah bantu pasien bahwa dia itu dimiliki oleh orang lain, bahwa dia memiliki orang lain, sehingga orang lain itu pasti akan membantu. Ya, nah ini adalah sebagian besar ya yang saya katakan. Ini lihat, kalau seseorang itu terkucilkan, yang terjadi adalah dia aggression, poor self control, dia mempunyai self control yang kurang kalau dia itu dikucilkan. Ya, dan ini juga bisa berdampak terhadap fisiknya dia. Ya, dia jadi yang tadinya tidak ada sakit menjadi sakit. Karena apa? Karena dia tidak stres. Kenapa stres? Karena nggak ada orang lain yang bantu dia. Ya, jadi bisa berdampak secara psikis dan juga bisa berdampak secara psikologis. Ya. Nanti berarti implementasinya adalah social acceptance. Anda harus membantu pasien itu social acceptance, ya, menerima, meningkatkan maintaining relationship. Ya, tingkatkan hubungan. Anda harus memfasilitasi supaya pasien itu tidak terjadi pemisahan. Artinya walaupun dia dirawat, tetap dia bisa terkoneksi dengan orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang memiliki dia. Ya. Nah, obstruksif itu adalah isolasi. Anda bisa lihat kalau orang yang diisolasi dampaknya seperti ini. Dampaknya ke psikis dan dampaknya juga ke psikologis. Ya, pasien-pasien yang terisolasi, Anda lihat pasien-pasien COVID yang terisolasi, jadi dia meninggalnya bukan karena COVID-nya, tapi karena dia ketakutan sendirian, betul nggak? Nggak ada orang di sekitar dia. Akhirnya apa? Cemas. Karena cemas, nafasnya jadi lebih sesak. Akhirnya dampaknya ke saturasi oksigennya turun, akhirnya kematian. Nah, gitu. Coba kalau misalkan dia dirawat bersama-sama ada orang lain, mungkin dia nggak akan seperti itu. Jadi sudah ada beberapa temuan bahwa pasien itu justru yang COVID itu meninggal karena stres. Stres itu berdampak terhadap penyakitnya. Nafasnya menjadi lebih cepat, penyakitnya menjadi bertambah, akhirnya saturasi oksigennya turun, akhirnya kematian. Paham ya? Ya, jadi berdampak terhadap psikis dan psikologisnya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak buka forum pertanyaan karena sudah jam 8.30 ya. Tapi kalian bisa dapat nggak intinya? Ya, intinya adalah kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki adalah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan memiliki dan dimiliki ini kepada pasien akan membantu untuk meningkatkan penyembuhan buat pasien. Ya, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya adalah bisa secara dampak psikologis dan bisa dampak secara psikis. Ya, itu saya rasa. Oke, ada pertanyaan mungkin satu sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak, tolong di screenshot dulu. Ya, Ya. Ibu, izin untuk men-screenshot ya. Untuk kelas A, tolong Kaisen, kelas B, Kaisen ya, tolong. Slide bersama ya. Untuk slide kedua. Udah semua ya untuk kelas B, giliran Eka.